Pemirsa, ibu dan anak ditemukan tewas dan tersisa rangka di WC ART. Mengenaskan, jenazah ibu dan anak laki-lakinya ditemukan di kediaman mereka perumahan Bukit Cinere, Depok pada 7 September 2023 di siang hari. Seorang ibu berumur 64 tahun yang bernama Grace Arijani Harhapan dan anaknya Arianto Wibowo yang berumur 38 tahun diduga bunuh diri dan ditemukan dalam kondisi sudah tinggal kerangka di rumahnya Cinere, Depok. Keduanya ditemukan dalam kamar mandi di rumah tersebut. Setelah tim psikologi forensik melakukan pemeriksaan secara psikologi forensik dengan teknik autopsi psikologi, ternyata ide dan upaya bunuh diri tersebut dipersiapkan oleh sang anak David. Jadi pada anak tersebut, dia yang awalnya memiliki ide, dia juga yang mempersiapkan langkah-langkahnya, men-setting pada ruangan yang sempit, kemudian melatar belakangi pilihannya untuk menjadikan kamar mandi ART yang ada di belakang rumahnya sebagai TKP. Lalu Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia melakukan pemeriksaan psikologi forensik dengan teknik autopsi psikologi dan metode retrospektif untuk merekonstruksi pikiran, perasaan, perilaku, hingga serta status mental Grace dan David dalam situasi terakhir kehidupannya. Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan meneliti tempat kejadian hingga mewawancara pihak-pihak yang menangkap kedua korban. Mereka juga mendalami dari barang-barang yang ada, dokumen, aktivitas medsos untuk mendapat profil gambaran tentang kondisi psikologi Grace dan David. Dalam kejadian tersebut, kami melakukan interkolaborasi dari kedokteran forensik, laboratorium forensik, kami analisis teliti dengan perspektif psikologis. Kami juga mewawancara informasi subjek individu, baik dari keluarga inti, kerabat, atau orang tak ada hubungan keluarga, tapi berinteraksi langsung dengan dua keluarga ini. Bagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik dalam kasus Grace dan David? Setelah dilakukannya pemeriksaan, ternyata mulai mengalami perubahan relasi, interaksi dengan lingkungannya setelah sang ayah dalam kepala keluarga meninggal pada tahun 2011. Dalam hal ini, sosok suami cukup vital dalam mendukung, memfasilitasi kebutuhan, hingga membantu dalam mengurus rumah tangga termasuk keuangan. Bahwa kedua individu tinggal sejak 1987 di Cinere, Depok, dan ada peran berrelasi interaksi pasca meninggal suami, kurang lebih 12 tahun yang lalu, di mana ibu tidak memiliki pekerjaan, sedangkan anaknya David lulus SMA dan tidak punya pekerjaan dan aktivitas penuh di rumahnya saja. Ada indikasi ketidakmampuan dalam pengelolaan uang dan pengelolaan kegiatan sehari-hari. Kondisi tersebut juga dipicu kondisi kedukaan yang berkepanjangan, menemukan kondisi psikologis terkait dengan depresi psikopatologis yang berkaitan dengan gangguan psikologis. Pada pemeriksaan psikologi forensik pada David, ditemukan indikasi yang kuat ciri keberadaan psikis yang indikator tertutup, menyendiri, adanya kecemasan sosial, kesepian, pasif dalam mengarahkan diri dalam lingkungannya. Keduanya diduga bunuh diri dengan cara mengurung diri di toilet untuk ART yang berukuran sempit. Ukurannya itu 1,8 kali 1 meter dengan membakar 2 dupa. Jadi di dalam ruangan yang sempit itu mereka sekaligus membakar 2 dupa. Semua ditutup jendela dengan plastik dan dikasih plester, termasuk yang ada di TKP. Polisi juga menemukan handphone milik David yang dimana di ponsel tersebut tulisan yang dipastikan ditulis oleh David. Tulisan tersebut yaitu, "Saya sudah capek dengan kehidupan, saya capek dengan semua kebohongan, saya capek dengan mama saya yang delusional dan tidak pernah sadar-sadar. Saya sudah depresi selama 2 tahun, saya mau bunuh diri." Dari konflik tersebut kita dapat menyimpulkan, jangan remehkan depresi yang berkepanjangan karena dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental kita. Depresi yang berkepanjangan dan tidak ditangani dengan tepat dapat meningkatkan risiko masalah jantung, gangguan fungsi otak, bahkan bunuh diri. Penting untuk segera mencari bantuan profesional seperti psikiater atau psikolog untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Kita juga harus tetap bersosialisasi dengan lingkungan sekitar
dan menceritakan permasalahan kita kepada orang yang sudah kita percaya. Terima kasih.